Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: mal amalu fi ayyamin afdal minna fi hadhihi qalu walal jihadu fi sabilillah qala lal jihadu illa rajulun raja yukhadiru bi nafsi wa mali falam yarji bi syai'. Al hadis sadaqallahul azim amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz, terkhusus yang kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya yang semoga senantiasa dalam keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah, mudah-mudahan di pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 2 Zulhijjah, kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, di antara nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, limpahan rahmat taufik inayah Allah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim Ahad. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah memberkahi perkumpulan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah, di mana bulan ini bulan yang di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman berkata dalam Al-Qur'an, sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan itu yang pertama 3 bulan secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Pada kali ini kita memasuki awal-awal di bulan Zulhijjah, bertepatan tanggal 2 Zulhijjah, di mana di 10 awal bulan Zulhijjah ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bahkan disuruh berpuasa sunnah. Apakah hari ini puasa?
Bagi yang ya alhamdulillah, bagi yang tidak ya nggak apa-apa namanya sunnah ya. Jadi alangkah bagusnya, alangkah ya indahnya kalau sunnah-sunnah ini kita lakukan ya. Termasuk adalah berpuasa di awal atau di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Baik tanggal 1 ya sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang mau berpuasa. Karena ini adalah termasuk di antara keutamaan atau amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengalahkan pahala jihad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat tentang bagaimana sejarah Dzulhijjah. Dzulhijjah, Dzul itu adalah pemilik, Hijjah adalah haji. Yang kita kenal bulan Dzulhijjah itu bulan haji. Termasuk pada saat ini para kaum muslimin seluruh dunia lagi melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyusul ke sana. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat sejarah Dzulhijjah ini berawal dari kisah yang sangat legendaris, yang luar biasa, besar, yang perlu kita ketahui dan kita ajarkan secara turun-temurun kepada anak cucu kita. Bahwa nggak lepas Dzulhijjah itu dari peristiwa besar keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa kita kenal Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kalau bapaknya manusia adalah Nabi Adam, Abul Bashar. Bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, penghulunya, pemimpinnya Nabi Rasul adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa zaman dahulu ya, zaman dahulu kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim beserta istri tercintanya yaitu bernama Siti Hajar untuk ya bahasa kita mengungsi atau bertransmigrasi ya dari Palestina ya negeri asal mereka Palestina ya bertransmigrasi ke sebuah tempat, sebuah perkampungan yang sangat tandus ya, yang pokoknya ya tandus, jarang ada pepohonan, panas ya. Karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Namanya seorang hamba yang taat pada Tuhannya, pada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya melaksanakannya. Pada waktu itu ya, karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim beserta istrinya bertempatlah di sebuah kampung yang mungkin kalau jarak tempuhnya dari Palestina 1.600 km dari Palestina. Yang kita kenal saat ini adalah kota Mekah. Kota yang tandus, kota yang gersang, kota yang panas. Ya. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim menjalankannya. Suatu ketika ya, bahkan peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in
inda baitikal muharram Rabbana ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Yang artinya, ya ini termasuk doa Nabi Ibrahim. Ya, ya Tuhan kami, wahai sesembahan kami, sesungguhnya aku telah aku telah menetapkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak umumnya tanaman, tandus di dekat rumahmu, di dekat Baitullah, di Ka'bah, di Mekah. Yang engkau muliakan, yang dimuliakan. Wahai Tuhan kami, ya, demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah ganti sebagai manusia cenderung untuk kembali kepadamu dan berpikir mereka ya dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka selalu bersyukur kepada engkau. Ini doa Nabi Ibrahim tatkala menempati rumah tempat baru, perkampungan baru yang tandus, ya, yang gersang, yang tanpa buah-buahan ini mereka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat ini diberkahi, agar tempat ini menjadikan tempat yang nanti buat selalu mendirikan sholat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ini riwayat dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa tatkala Siti Hajar lagi kehabisan air, ya, saat itu Siti Hajar, ya, mempunyai seorang bayi yang mungil, yang lucu, yang kecil, yaitu bernama Nabi Ismail alaihis salam. Masih kecil waktu itu Nabi Ismail. Ya, karena kehabisan air, ya, apalagi dalam kondisi yang tempat yang begitu panas, yang tandus, yang jarang ada pepohonan, maka Siti Hajar ya berlari kecil ke sana kemari antara Bukit Sofa dan Marwah berulang-ulang, berbolak-balik sampai 7 kali, ya, saking ingin mendapatkan namanya sumber mata air. Karena sudah berulang-ulang ke sana kemari, Siti Hajar akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi juga alaihissalam untuk membuat mata air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam. Sehingga dengan adanya air mata Zam-Zam inilah Siti Hajar beserta putranya Nabi Ismail bisa minum. Sampai saat ini air Zam-Zam tidak pernah habis. Ya, sampai sepanjang sampai yaumil kiamah. Ini sejarah awal mula ya adanya air mata Zam-Zam. Sumurnya dalam, airnya enggak habis-habis, ya, diambil tiap hari, ya, pokoknya berjuta-juta ton kubik tidak akan habis. Ini keberkahan Allah SWT ya kepada penduduk Mekah sampai saat ini. Dan tatkala itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar nanti suatu saat nanti negeri itu diberkahi. Negeri itu menjadi tujuan dari para orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini diabadi Surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ya, tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri Mekah nih, ya, negeri yang aman, ya, warzuk ahlahu, dan berikanlah kepada penghuninya, kepada penduduknya rezeki, ya, dari buah-buahan, ya, dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka sampai
hari kiamat. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar negeri Mekah itu negeri yang diberkahi, ya, bagi penduduknya, negeri yang penuh dengan keberkahan dan penduduknya aman sentosa, damai, tentram sampai yaumil kiamah. Ini keberkahan, keutamaan, kefadilahan kota Mekah. Berkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sejarah, ya, sejarah masa lalu yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita ajarkan untuk anak cucu kita, keluarga kita, bahwa dulu pernah ada sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, membangun peradaban di dalam kota Mekah. Doanya diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ya. Ini sejarah kenapa bulan ini dikatakan bulan Dzulhijjah, karena tak lepas dari sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena berkali-kali beliau lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kehormatan, ya, penghargaan kepada Nabi Ibrahim dengan julukan Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena berkali-kali Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarganya, istrinya, dan berbagai ujian, tapi sabar menjalani dan ujian tersebut. Maka pantaslah layaklah Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitab Mishkatul Anwar, ya. Di sini suatu ketika pernah Nabi malaikat Jibril itu heran, ya, dan takjub, kok bisa ya Nabi Ibrahim kok dijuluki kekasihnya Allah. Ya. Sampai pernah suatu ketika Nabi malaikat Jibril itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Allah, ya, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal yaitu pada urusan dunia, urusan hartanya. Kita tahu Nabi Ibrahim itu orang, ya, seorang nabi yang kaya raya. Yang kaya raya. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan Nabi Ibrahim itu mempunyai, ya, 1000 ekor domba, 300, ya, sapi, dan 100 ekor unta. Bahkan dalam riwayat lain mempunyai 12.000 ternak. Jadi kaya. Waktu itu, zaman itu sudah paling kaya. Makanya Nabi Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, kok bisa? Kalau bahasa kita begitu. Nabi Ibrahim kok engkau juluki kekasihmu, kasih Allah. Padahal dia sibuk dengan urusan dunianya. Kata Allah, wahai Jibril, jangan engkau menilai Nabi Ibrahim itu dengan ukuran pandangan lahiriah yang zahiriah. Tapi coba kamu perhatikan hatinya seperti apa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada malaikat Jibril untuk menguji seberapa sih keimanan, ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat Ibnu Katsir diceritakan, ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika pernah ditanya oleh seseorang, ya, karena namanya dia seorang saudagar kaya, ya, ditanya, wahai Nabi Ibrahim, harta benda segini banyaknya, apakah ini milikmu? Tidak. Ini ada semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini jadi milikmu. Suatu ketika
Kalau Allah menghendaki hartaku diminta Allah, aku akan kasih. Bahkan ada kalanya anakku, putra aku Nabi Ismail, diminta Allah, pasti aku kasih. Nah, ini dimulai. Ini saat-saat Nabi Ibrahim diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seberapa keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahkan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah As-Saffat ayat 102, bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya. Putra yang paling dicintainya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu lagi lucu-lucunya, lagi lagi senang-senangnya bermain karena masih berumur 7 tahun. Yang dimana anak ini yang dulunya sangat diharapkan kelahirannya oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, yang ini diabarin Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bapakmu melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang selalu bersabar." Namanya seorang putra, seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya. Apapun yang orang tuanya perintahkan pasti akan dijalankan. Apalagi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebagai orang tua, enggak lantas semata-mata menerima begitu aja. Dalam beberapa hari itu Nabi Ibrahim bimbang. Benar enggak ya? Ini perintah dari Allah atau tidak? Ya. Berhari-hari Nabi Ibrahim merenung, memikirkan, Nabi berhari-hari, maka terkenallah yang kita kenal hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, hari perenungan, hari pemikiran. Bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namanya anak soleh, Pak. Anak baik, soleh, anak taat. Ya. Perintah pada orang tuanya ya gitu ya, nurut aja. Makanya karena kebimbangan Nabi Ibrahim inilah setan masuk setan masuk mengganggu pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini setan kerjaannya kan mengganggu, usil, bikin orang tuh bimbang, bikin orang tuh ragu-ragu. Nah, apa kata setan? Nah, setan berkata, "Wahai Ibrahim, kamu nih orang tua macam apa sih? Apa kata orang tua? Apa kata orang nanti? Masa anakmu mau disembelih? Apa kata orang?" Ini setan yang ngomong. Setan yang ngomong. "Apa kamu tidak malu? Tega sekali sih kamu menyembelih anakmu. Coba lihat tuh anakmu, lagi lucu-lucunya, lagi lincah-lincahnya, lagi pinter-pinternya, enak dipandang, enak juga anak juga patuh taat padamu. Masa kamu dipotong?" Nah, itu namanya setan, kerjaannya begitu tuh. Bikin orang was-was, bikin orang itu nggak yakin. Ini perintah Allah tidak ya? Nah,
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ya yakin dalam hatinya bahwa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saking keselnya ya, dia baca bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah lalu mengambil sebuah kerikil, dia lempar kepada itu setan. Yang kita kenal lemparan ini adalah lemparan jumroh yang dilakukan kaum muslimin pada waktu ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kerikil, dilempar ke setan. Akhirnya ya Nabi Ibrahim menjadi tambah yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak betul setan ngomong apa. Akhirnya setannya pergi menghilang. Nah, ini jadi dalam riwayat yaitu diterangkan bahwa setan pernah mengganggu tatkala Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah untuk menyuruh Nabi Ismail untuk jadikan korban. Ini juga termasuk awal dari sejarah kurban. Ya. Bagaimana saat itu Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau siap-siap untuk menggorok, untuk menyembelih ya leher dari putranya karena Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya taat patuh pada Allah, maka yang tadinya mau disembelih diganti Allah seekor domba. Dan akhirnya putranya nggak jadi disembelih. Ini hanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim lulus atas ujian tersebut. Ini juga termasuk syariat kita ya untuk kita berkorban dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurbankan hewan sembelihan kita semata-mata bukan karena dagingnya, bukan karena hewan, tapi karena tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memberikan sesuatu yang terbaik buat kita, di antaranya adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Karena banyak fadilahnya, karena banyak keutamaannya, termasuk di antara amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya bisa mengalahkan pahala orang berjihad. Kita tahu Pak, yang jihad itu ya orang yang ya mengorbankan ya harta bendanya, jiwa raganya untuk membela agamanya Allah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ya Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhi. Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulin kharaja yukhadiru bi nafsi wa amali wa lam yarju bi syai'. Suatu ketika Rasulullah bersabda ya bahwa tidak ada amal perbuatan ya pada hari-hari itu yang lebih utama. Ya. Apa maksudnya? Ya, itu tadi 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Pada waktu itu sahabat bertanya, "Wala jihadu fisabilillah?" Dan juga termasuk jihad itu jihad di jalan Allah. Wala jihadu, iya, termasuk jihad. Kecuali seorang pemuda, seorang manusia yang berjihad, yang berperang jalan Allah dengan harta bendanya, tapi dia nggak kembali alias dia mati syahid. Jadi nggak ada amalan yang paling bagus, yang paling hebat yang dicintai Allah pada hari-hari di 10 bulan Dzulhijjah, yaitu yang bahkan jihad pun
itu tidak bisa mengalahkannya, kecuali yang bisa mengalahkannya adalah orang yang berjihad dan Allah dengan harta bendanya sampai dia meninggal tidak balik ke rumahnya, tidak balik ke tempat asalnya, alias dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Itu baru yang bisa menandingi keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena amal-amal di awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad, kita lakukan, kita perbanyak ibadah kita, puasa kita, ya, tasbih kita, sholawat kita, tahlil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita memperbanyak sedekah di bulan-bulan ini. Berbanyak sedekah kepada orang lain, berinfak, ya, kita keluarkan harta benda kita agar kita senantiasa dalam kecintaan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya, dalam riwayat lain, tentang keutamaan dan fadilah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di bulan ini, ya, kita diperintahkan untuk berkurban, untuk menyembelih hewan kurban, baik itu seekor domba, kambing maupun sapi. Karena hewan kurban ini nanti akan menjadi saksi kita di yaumil kiamah. Enggak cuma darahnya, enggak cuma dagingnya, bahkan tanduk-tanduknya, bulu-bulu nanti juga akan menjadi saksi, ya, kita nanti di yaumil kiamah, akan menjadi saksi kita, menolong kita nanti di yaumil kiamah, bersyafaat kita kepada orang yang pernah berkorban waktu hidup di dunia. Sebab itu, ya, nanti para jamaah silahkan berkorban, ya, dalam rangka kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya rezeki yang lebih, ya, rezeki yang lebih, silahkan berkorban dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tidak, ya, karena ini adalah sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah juga dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanda kecintaan kita, tanda sayang kita kepada Nabi Ibrahim dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan Dzulhijjah ada juga hari, ya, yang dimana jika orang ini berpuasa 1 hari bisa mendapat pahala yang bernilai, yaitu 2 pahala. Apa itu pahalanya? Sama juga orang ini bisa menghapus, ya, menghapus apa? Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang kita kenal adalah dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, namanya hari Arafah. Ya, Rasulullah berkata dalam sabdanya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Siyamu yaum Arafata. Atau hasiba 'ala Allahi an yashkur sanata allati qablahu wa sayi'ata allati ba'dahu wa siyamu yaum Ashura. Ihtasiba 'ala Allahi ayakfura sanata allati qablah. Puasa Arafah itu, ya, tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang lewat, dan dapat juga menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Muharram, ya, puasa Asyura di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini hadis riwayat Imam Muslim di nomor 1162.
Di perintah Rasulullah untuk kita ya berpuasa ya di bulan atau di tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana pahalanya besar sekali, bisa menghapus dosa setahun yang lalu, yang kemarin, dan setahun yang akan datang. Jadi dua keutamaan jika kita berpuasa pada hari Arafah. Itu bisa menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun dosa yang akan datang. Luar biasa. Cuma sehari. Ya, makanya jangan sampai kita lewatkan. Andai kata hari ini nggak puasa, ya, nanti tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah, silakan berpuasa. Ya, syukur-syukur dari kemarin sudah mengawali puasa. Nah, ini ya, karena banyak fadilahnya, banyak utamanya tadi bisa mengalahkan pahala jihad, pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkorban enggak semata-mata karena sunnah Rasul, tapi juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dalam surah Al-Kautsar ya, yang biasa menjadi surah yang saya sangat andalkan itu kalau sholat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. 3 surat pendek surat tapi fadilahnya besar. Ini Al-Kautsar. Bahkan bisa anda kata orang punya hajat yang mendesak ya dengan izin Allah baca surah Al-Kautsar, insyaallah hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Nih, perintah korban itu enggak cuma Rasulullah yang nyuruh, Allah sendiri yang nyuruh. Ya, Allah sendiri yang nyuruh. Setelah sholat maka diperintahkan untuk berkorban. Dulunya siapa? Ya dulunya Nabi kita Muhammad dan berlaku untuk kita sebagai umatnya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya keterangan pada kajian hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan kita tambah mengetahui pengetahuan tentang bulan Dzulhijjah dan sejarah masa lampau yang harus kita pelajari, yang harus kita berikan ibroh kepada anak-anak kita, para cucu-cucu kita agar tahu, oh ini seperti ini sejarahnya. Awal mula dari namanya bulan Dzulhijjah sebagai historis sejarah masa lampau yang perlu kita ajarkan dan ketahui kepada anak-anak kita. Jangan cuma anak kita kenanya apa namanya? Sekarang kan luar biasa ya. Gara-gara HP, handphone segala macamnya anak-anak kita jarang yang membaca sejarah-sejarah masa lalu. Ya, padahal sekarang gampang mengakses di internet. Tinggal ngomong, Mbah Google, tolong dong sejarah Dzulhijjah, jret. Pasti nongol. Tapi karena males, karena nggak mau untuk mempelajarinya, akhirnya tidak tahu. Sekarang apa-apa itu gampang, bisa diakses melalui internet. Nah, ini kalau anak-anak kita nggak kita kenalkan tentang sejarah masa lalu, nabi-nabi terdahulu, siapa yang akan meneruskan perjuangan Islam? Ya mudah-mudahan dengan ngaji singkat ini senantiasa kita semakin semangat ya untuk membaca sejarah masa-masa lalu dan kita mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW tentang bulan Dzulhijjah dan perintah berkorban. Jangan lupa, ayo berkorban ya tanggal 10 Dzulhijjah. Ayo berkorban. Silahkan berkorban potongan sapi. Silahkan patungan 7 orang. Silahkan yang mau kurban kambing lebih afdol. Silahkan. Dan nyata semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dipandang orang, tidak. Karena kurban ini semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berkorban dan tambah semangat ibadah kita di bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila
Nah, dalam penyampaian ini banyak kekurangannya, kekurangan kehilafannya. Mudah-mudahan bisa diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimaklumi apa adanya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita setelah kita keluar dari majelis ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.